Sungguh besar akan kasih setia Tuhan untuk kita. Mari bersama kita satukan hati di dalam doa untuk bersama kita belajar dari firman Tuhan. Tuhan, kami bersyukur oleh karena besar kasih setiamu dalam hidup kami yang membuat kami hari ini pun percaya bahwa Engkau pun memberkati kami. Dimanapun kami berada pada saat ini, baik yang di rumah maupun yang dimanapun kami berada yang hari ini bersama-sama beribadah melalui ibadah online dari GMI Immanuel ini. Tuhan, kami percaya Engkau hadir bersama kami. Dan Engkau akan memberkati kami sebagaimana Engkau mencurahkan berkat-Mu yang tidak pernah berubah, yang tidak pernah Kau kurangi oleh karena Engkau adalah Allah yang sempurna dan yang penuh kasih kepada kami. Dan kami hari ini pun percaya, ketika kami mau belajar dari firman Tuhan, Roh Kudus Engkau akan menolong kami dan memimpin kami dalam kebenaran yang Engkau akan nyatakan untuk menyatakan isi hati Tuhan, untuk meneguhkan kami ataupun menegur kami, untuk mengarahkan kami ataupun memimpin kami, supaya kami sungguh-sungguh berada di dalam jalan yang Tuhan mau. Dan lebih dari itu Tuhan, mampukan kami dalam kuasa-Mu, untuk kami juga boleh menjadi orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Terima kasih, kami menyerahkan waktu ini hanya dalam berkat dan pimpinan sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, silakan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita ini sungguh bersyukur oleh karena di masa pandemi, sekalipun sudah 1 tahun kita lewati, tapi kita punya satu kesempatan untuk kita boleh bersama-sama terus untuk beribadah. Sekalipun ibadah kita tidak bisa bersama-sama di dalam gereja, tetapi kita masih bisa bersama-sama di udara, begitu ya. Seperti motonya RRI itu ya, bertemu di udara, begitu ya. Dan kita punya nyanyiannya, bertemu di udara. Walaupun itu nyanyian untuk nanti, tapi hari ini kita bertemu di udara. Saudara, satu hal yang menarik ketika kita menjadi anak-anak Tuhan ataupun kekristenan di Indonesia. Kalau kita melihat dan kita memperhatikan, kita ini adalah anak-anak Tuhan. Dan kita menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi satu hal yang kita perlu sadari dan kita perlu lihat, ada satu kecenderungan yang juga menjadi satu kecenderungan dari era postmodern, yaitu kita menjadi orang-orang yang sangat individualis. Lu, gue, mind your own business, merupakan satu kalimat ataupun kata-kata yang boleh katakan menjadi satu filosofi dari dunia atau way of life dari dunia saat ini. Kalau saya suka, saya ikut. Kalau saya nggak suka, memangnya ada yang bisa untuk memaksa saya. Sehingga di dalam era postmodern ini kekristenan pun rupanya banyak menjadi sesuatu yang tidak tanpa disadari, tidak tidak kehilangan pengaruh dari postmodern itu ke dalam gereja. Dan itu yang membuat saudara ada satu bahaya yang sangat besar ketika masa pandemi ini, yaitu apa? Saudara dan saya mempunyai kesempatan yang begitu luas untuk setiap hari Minggu dan setiap hari-hari lainnya. Apapun yang saudara ingin, saudara bisa ketuk di sana melalui website, melalui YouTube. Saudara bisa ikuti apapun juga yang saudara mau, termasuk hari ini. Saya bersyukur karena hari ini, saat ini, saudara sedang mengetuk dan sedang bersama-sama beribadah online dari GMI Methodist Bandengan ini, Immanuel. Tapi pertanyaannya adalah, apakah saudara dan saya menjadi seorang yang punya loyalitas dalam satu kesatuan? I belong to this church. Saya menjadi bagian dari gereja ini. Yang membuat kita berkata, many churches there, but I belong to this church. Ada banyak gereja di sana, tapi saya menjadi bagian dari gereja ini. Dan kita tetap di situ. Atau hari ini tanpa kita sadar kita berkata, apa yang saya mau, itu yang saya lakukan. Ketika saya suka di sini, saya lihat di sini. Ketika saya suka yang di sana, saya lihat yang di sana. Ketika saya tidak suka yang di sini, saya bisa matikan. Dan itu terserah saya. Sehingga hari ini saudara, dalam era postmodern, satu filosofi yang sangat kuat, yang banyak mewarnai tanpa kita sadari, mewarnai hidup kita adalah
This is my freedom, my choice. Ini adalah kebebasan saya, ini adalah my choice, ini adalah pilihan saya. Dan saudara, hal itulah yang kemudian menjadi sesuatu yang hari ini mengepung dunia kekristenan. Tanpa sadar, dari histori, dari sejarah kekristenan, ketika masuk ke Asia, kita dibawa kepada kekristenan yang bersifat personal. Karena iman kita personal kepada Tuhan, maka pujian kita pun personal kepada Tuhan. Ketika kita menyanyi, kita personal kepada Tuhan. Dan kehilangan satu hal, kita sebagai satu keluarga Allah. Kita kehilangan di sana karena kita menjadi personal, saya dengan Tuhan, saya dengan Tuhan, saya dengan Tuhan. Sekalipun kita mungkin bersama-sama dengan orang-orang lain di sekitar kita, tapi kita berkata, saya sedang beribadah kepada Tuhan, saya dengan Tuhan. Padahal apa yang diajarkan di dalam firman Tuhan? Nah, itulah yang kita bersama akan kita lihat. Mari kita bersama-sama melihat dari 1 Korintus pasal yang ke-12. Ini adalah bagian yang akan kita bersama-sama pelajari. Dari 1 Korintus pasal yang ke-12. Saya bacakan ayat yang ke-26 dan 27 saja. Tapi tentunya apa yang akan menjadi pemikiran dan yang akan bersama kita renungkan terambil dari bagian ataupun konteks yang tidak terpisahkan dari pasal yang ke-12 dan bahkan dari 1 Korintus ini. Ayat yang ke-26 dan 27. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu orang dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Ya, sedemikian jawab pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar sabdanya, yang memelihara, dan yang dapat melakukannya dalam kehidupan kita. Saudara, apa yang dikatakan di sini adalah memakai satu gambaran, yaitu tubuh dengan banyak anggota, berbeda-beda, tetapi adalah satu kesatuan. Yang ingin menekankan sesuatu yang boleh katakan berbeda dengan apa yang menjadi filosofi dunia, yaitu I do it myself, I do it by my way. Saya melakukan segala sesuatu adalah untuk diri saya juga. John Piper melihat akan hal itu. Timothy Keller melihat akan hal itu menjadi sebuah bahaya yang ada. Sehingga Timothy Keller sempat mengatakan bahwa hari ini menjadi I kingdom. Bukan hanya ada iPad, bukan hanya ada I yang itu, tetapi juga menjadi I kingdom. Keluarga yang dulu adalah suatu hal yang begitu kuat, hari ini menjadi seperti kontrak. Kontrak, selama saya suka dengan kamu, saya jalan. Kalau saya sudah nggak suka, ngapain diterusin? Itu sebabnya saudara, ketika pandemi ini terjadi, maka tantangan bagi keluarga menjadi makin besar dan kualitas kesatuan itu menjadi kelihatan. Banyak keluarga yang hancur, banyak keluarga yang tidak bisa bertahan, banyak keluarga yang bercerai-berai oleh karena pandemi ini mengingatkan dan membuat makin jelas apa yang saya mau, apa yang saya suka. Dan ketika engkau tidak bisa mengikutinya, tidak bisa memberikannya, ngapain saya bersama dengan kamu? Anak begitu dengan orang tua, suami dan istri demikian juga. Kalau dalam keluarga aja seperti itu, bagaimana dengan gereja? Saudara, itu sebabnya di awal tadi saya berkata, hari ini tantangan yang paling besar adalah ingin menunjukkan adakah engkau seorang yang loyal menjadi satu di dalam tubuh Kristus, gereja Tuhan, gereja yang kelihatan dan gereja yang berada di dalam satu lokus tertentu di mana engkau dan aku ditempatkan oleh Allah. Bukan kebetulan, tetapi Allah punya rencana menyatukan saudara dan saya di dalam satu keluarga besar, yaitu gereja Tuhan. Di Gereja Metodis Indonesia Immanuel. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan ini menjadi penting.
Seberapakah kita menjadi bagian yang menyatu? Ada banyak kebersamaan-kebersamaan, tetapi belum tentu kebersamaan itu menjadi sebuah kesatuan. Politik bisa berkata, selama kita punya musuh yang sama, kita partner. Ketika kita punya kepentingan yang berbeda, no way, kita pisah. Abraham dan Lot bisa bersama-sama, tetapi ketika gembalanya Lot dan gembalanya Abraham mulai bertengkar, Abraham harus berkata, oke, kalau kamu mau ke kanan, aku ke kiri. Karena apa? Karena kesatuan itu menjadi sesuatu yang sulit, padahal Abraham dan Lot adalah keponakan dan paman. Itu pun bisa sulit. Sekarang saya bertanya, gereja itu apa? Apakah gereja kita lihat menjadi keluarga bagi kita? Adakah kita bisa berkata, saya bagian dari gereja ini, saya menjadi keluarga di sini, dan gereja menjadi satu keluarga, an extended family for me. Saudara, ketika merenungkan bagian ini, saya mencoba untuk memahami perasaan Paulus yang pada waktu itu mendengar akan jemaat di Korintus. Jemaat di Korintus adalah jemaat yang juga mendapatkan pemberitaan Injil dari Paulus, mendapatkan pemberitaan Injil dari Apolos. Jemaat itu terbentuk bersama-sama. Tetapi pada saat ini, ketika Paulus menuliskan surat ini, dia mendengar bahwa jemaat yang satu itu ternyata tidak menjadi satu. Mereka ada banyak dan ternyata di dalamnya terjadi kelompok-kelompok. Ada yang mengatakan aku adalah kelompoknya Paulus. Ada yang mengatakan aku adalah kelompoknya Apolos. Ada yang mengatakan aku adalah kelompoknya Kristus. Saudara, ketika Paulus mendengar aku adalah, orang-orang berkata aku adalah kelompoknya Paulus. Apakah ketika itu Paulus berkata, wow, lihat, aku punya pendukung-pendukung, I have fans, I have followers di sini. Apakah itu? Tidak. Paulus menangis untuk hal itu. Maka ketika Paulus menuliskan surat 1 Korintus ini, dia menuliskannya dengan begitu keras. Kalau saudara membaca surat 1 Korintus ini, ada teguran-teguran yang keras yang diberikan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus. Karena apa? Karena mereka kehilangan akan esensi sebagai tubuh Kristus. Itulah sebabnya ketika Paulus memperlihatkan kepada mereka, memang mungkin engkau punya kekuatan, memang mungkin engkau punya kehebatan, bahkan mungkin engkau bisa mengklaim engkau punya karunia-karunia roh. Tapi apa artinya jikalau hal itu tidak ada kasih? Tapi apa artinya kalau hal itu tidak ada satu kesatuan? Maka dalam melihat akan semuanya itu, Paulus menuliskan di dalam pasal yang ke-12 ini, ada begitu banyak anggota tubuh, tetapi semuanya adalah satu dari satu tubuh. Ada mata, ada telinga yang berbeda, ada tangan, ada kaki yang tidak sama. Tapi semuanya ditempatkan oleh Allah yang punya rencana. Sampai Paulus mengatakan, kalau semuanya mata, apakah itu bisa menjadi bagus? Kalau semuanya telinga, apakah itu bisa menjadi bagus? Tidak. Lalu dia katakan mengenai hal ini. Saudara, ketika sampai kepada bagian ini, maka kita melihat bahwa apa yang sebetulnya Tuhan inginkan dari satu kebersamaan anak-anak Tuhan yang ada di dunia. Saudara, kita bukan hanya pokoknya saya sama Tuhan. Saya sudah jadi anak Tuhan, saya memuji Tuhan, saya sungguh-sungguh sama Tuhan. Itu bukan kekristenan. Kekristenan memiliki dua arah yang sama. Di satu pihak bersama Tuhan, itu pasti. Tetapi kebersamaan kita dengan Tuhan membuat kita bisa bersama-sama juga dengan yang lain. Nah, bagian ini yang sering kali hilang dan digerus oleh filosofi dunia hari ini. Oleh karena filosofi dunia hari ini lebih mementingkan saya.
saya dengan Tuhan, dan itu selesai. Bahkan Tuhan pun saya atur oleh saya. Nah, itu yang terjadi. Saudara, saya tidak membahas tentang lingkungan ataupun masalah vertikal ini, tetapi sekarang saya ingin mengajak kita melihat akan urusan horizontal ini. Ketika kita berkata bahwa kita ini adalah anak Tuhan, adakah sungguh kita ini bisa berkata, saya adalah anggota tubuh Kristus? Sebagaimana di dalam ayat yang ke-27 mengatakan bahwa kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Adakah kita bisa membayangkan dan melihat kebersamaan kita dengan orang-orang di sekitar kita, dengan anak-anak Tuhan yang Tuhan tempatkan bersama kita, dan kita bisa berkata kamu semua, kata kamu ini adalah jamak bukan tunggal, kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing, each of you, masing-masing tidak kurang kualitasnya adalah anggotanya. Artinya saya anggota, yang lain juga anggota, yang disatukan di dalam Kristus. Nah, kalau kita bisa melihat akan hal itu, maka implikasi dari bagian bahwa kita ini satu sekalipun kita banyak, itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Kekristenan bukanlah hanya a personal religion, bukan hanya menjadi sebuah agama untuk diri saya sendiri. Kekristenan adalah anak-anak Tuhan yang menjadi satu. Dan ini yang sangat penting untuk kita lihat. Bagaimana kita bisa mendapatkannya melalui bagian firman Tuhan ini. Melalui apa yang dikatakan oleh Paulus tentang gambaran tubuh, maka kita bisa mendapati beberapa hal. Untuk membuat kita bisa mengingat dengan lebih kuat, saya pakai satu jembatan keledai aja mengingatnya. Mari kita ingat kesatuan kita sebagai tubuh Kristus yang menjadi satu dengan istilah ini, sabuk juara. Ya, ini bukan ngomong soal sabuknya juara. Baru-baru lalu ada seorang anak yang dikasih sabuk WBC ya, oleh karena dia menyelamatkan adiknya dari gigitan anjing kalau tidak keliru, dan dia berjuang walaupun dia luka-luka, tapi dia bisa menyelamatkan adiknya. Maka kemudian orang melihat heroik tindakan itu yang melindungi adiknya dan dikasih sabuk yang wrestling itu, WBC. Saudara, saya bukan ngomong soal sabuk itu, tetapi sabuk yang saya katakan ini mengingatkan kepada bagaimana kita bisa menjadi satu tubuh. Menjadi satu tubuh ini bukan merupakan sesuatu harapan, bukan merupakan sesuatu yang diinginkan, tetapi menjadi sesuatu yang harus menjadi eksistensi kita. Ketika firman Tuhan berkata, kamu masing-masing adalah anggotanya, ini menunjukkan bahwa bukan sebagai sebuah keinginan, semoga dengan tindakanmu kamu menjadi anggota. Bukan. Tetapi kamu adalah anggota. Saudara, ketika kita punya KTP, kartu tanda penduduk, di situ dituliskan KTP, lalu kemudian dituliskan nasionalitas kita adalah Indonesia, KTP warga negara Indonesia. Maka bukan dia berkata, semoga dengan tindakanmu, kamu bisa diidentifikasi sebagai warga negara Indonesia. Tetapi kamu adalah punya identitas warga negara Indonesia, karena itu kamu harus bisa mewujudkan identitasmu itu di dalam tindakanmu sebagai warga negara Indonesia. That means different. Bukan karena tindakan kita baru menjadi identitas, tetapi identitas itu mewarnai tindakan kita. Oke? Ini yang penting. Dan ketika dikatakan kamu adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya, that is your identity. Itu adalah identitasmu. Lalu bagaimana identitas itu bisa terwujud? Disinilah kita perlu sabuk, yaitu apa? Satu perasaan yang kita bangun di dalam diri kita untuk terbuka
Kesatuan yang terbuka. Terbuka untuk apa? Untuk menerima yang lain sekalipun berbeda. Paulus ingin mengatakan hal itu kepada mereka. Ada yang mungkin seperti Apolos, menyukai caranya Apolos. Ada yang menyukai caranya Paulus. Semua itu sama. Masing-masing punya perbedaan, tetapi menjadi satu kesatuan. Ibarat mata tidak sama dengan telinga, ibarat mulut tidak sama dengan tangan. Tetapi bukan berarti semuanya tidak bagian tubuh. Maka di situ pentingnya untuk bisa menjadi satu tubuh adalah kesatuan yang terbuka. Kita mau menerima orang lain sebagaimana adanya mereka. Kita tidak hanya berkata, saya maunya kamu seperti ini. Tetapi kita berkata, saya menerima kamu sebagaimana kamu. Saya mau menerima kamu dengan apa yang ada padamu. Saudara, bukankah itu juga yang kita harus lakukan ketika kita berada dalam keluarga secara darah? Ada remaja yang berkata, saya nggak pengen punya orang tua seperti dia, seperti papa mama saya. Maka pembinanya berkata, kamu pikir papa mama kamu juga pengen punya anak seperti kamu? Saudara, bukan ngomong soal pengen, tetapi adalah menerima itu dan kemudian melakukan dengan terbuka. Saudara, itu juga yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan bergereja. Banyak, tapi satu. Artinya apa? Kita mungkin bisa berbeda. Satu dengan yang lain bisa berbeda, tetapi kita menjadi satu. Saya ingat satu kali dalam pelayanan, ada di dalam ketika bersama-sama dalam ibadah, ada di sana seorang ibu yang membawa anaknya yang autis. Bersama dalam ibadah, tapi anak ini karena dia autis dan autisnya ke arah gerak, jadi dia nggak pernah bisa diam. Di dekat dia, di paling depan, ada seorang oma-oma yang sudah tua, yang bungkuk oleh karena ketuaan itu membuat tulangnya juga nggak lagi kuat menopang. Yang kalau nyanyi kenceng suaranya tapi fales. Tapi yang paling menyenangkan adalah kalau lagi mengatakan pengakuan iman rasuli. Baik yang autis maupun oma-oma ini, kalau lagi pengakuan iman rasuli, ada 400 jemaat yang bersama-sama. 2 orang ini mendominasi suaranya. Dan satu saat ketika oma itu Tuhan panggil pulang, kita berkata, kami rindu suaranya. Beda, tapi dia jadi bagian yang diterima dengan keterbukaan. Pertanyaannya adalah, hari ini berapa banyak orang yang menjadi sahabat kita di dalam gereja kita? Sebagai anggota tubuh Kristus, kita nggak ngomong soal yang ideal sampai luas. Mari kita mulai dari lokus kita sebagai bagian dari Gereja Metodis Indonesia Immanuel. Berapa banyak yang kau miliki menjadi bagian yang bersama-sama, yang engkau terbuka kepada mereka, bukan hanya yang engkau pilih untuk jadi temanmu, tetapi engkau terbuka juga dengan mereka yang dalam tanda kutip mungkin kau agak beda dengan dia. Engkau tidak terlalu cocok, tapi engkau berkata welcome. Mari bersama-sama, silakan duduk di samping saya. Saudara, bisakah kita berkata demikian? Atau hari ini kita masih berkata, lu temanku, dia bukan. Engkau sohib, dia bukan. Dan kita masih memilih-milih bahkan di antara persekutuan kita, kebersamaan kita. Maka kesatuan tubuh Kristus yang masih terpecah-pecah menunjukkan kita belum memiliki dan menyadari apa artinya identitas kita
yang firman Tuhan katakan, kamu adalah masing-masing adalah anggotanya. Sabuk mengingatkan kepada kesatuan dalam keterbukaan. Kita belajar untuk accept everyone in their own. Bukan hanya mengatakan, saya mau menerima kamu kalau kamu mengikuti atau sama dengan kriteria yang saya mau. Kalau tidak, saya tidak mau. Bukankah dunia hari ini melakukan yang seperti itu? Siapa yang bisa menjadi teman kita? Oke, kalau dia seperti ini, seperti ini, seperti ini. Siapa yang bisa berjalan bersama saya? Oke, kalau dia seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kita tentukan kriterianya. Kalau masuk kriteria, silahkan. Tidak masuk kriteria, no way. Dunia pada hari ini hubungannya adalah hubungan yang mencari benefit for ourselves. Mencari keuntungan bagi diri saya. Tetapi kita tidak mau terbuka dan tidak menjadi orang yang terbuka menerima orang lain apa adanya. Kamu adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Mengingatkan kepada kita, itu identitas yang harus disadari dan kemudian diwujud nyatakan dengan kemauan kita untuk menerima orang lain secara terbuka. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita berkata sabuk juara, itu mengingatkan kita bahwa untuk menjadi satu tubuh yang begitu kuat, yang begitu menyatu, maka ini tidak bisa hanya sekedar mengatakan, oke, silahkan Tuhan, engkau yang buat saya seperti itu. No, ini adalah sebuah perjuangan. Nah, ini juanya. Jadi untuk menjadi satu tubuh yang semacam begini, ini harus ada sebuah perjuangan. Perjuangan apa? Perjuangan yang pertama adalah perjuangan untuk mengatakan, it's not my own, but God's. Bukan keinginan saya, tapi keinginan Tuhan. Bukan maunya saya, tapi maunya Tuhan. Bukan untuk apa yang saya suka, tapi apa yang Tuhan suka. Perjuangan untuk bersama-sama kita berkata, bukan kamu, bukan saya, tetapi Tuhan yang dimuliakan. Saya pernah pelayanan bersama-sama dengan remaja. Nah, kalau waktu remaja itu mereka juga punya musik, tim musiknya. Tapi pada waktu itu belum ada drum yang elektrik. Jadi drumnya masih drum yang gede-gede begitu. Nah, saudara ketika mulai ibadah, ya mereka bermain dengan bersemangat. Tapi apa yang terjadi, saudara? Ini anak-anak remaja, ya. Tapi bukan remajanya dari GMI sini, yang sini bagus-bagus. Ya. Apa yang terjadi? Tim musiknya ini. Mereka bukan bermain bersama, tetapi ingin menonjolkan diri mereka dalam bermain. Maka drummernya berusaha untuk kepuk drumnya dengan kuat supaya drumnya kedengaran. Sementara bassnya juga mencoba untuk bermain dengan begitu rupa dinamisnya supaya bassnya kedengaran. Yang keyboard enggak kalah juga. Dan apa yang terjadi? Ini bukan konser musik, tetapi kompetisi antar alat-alat musik. Hingar-bingar, tetapi boleh katakan hampir tidak terdengar. Ini nyanyinya gimana? Saudara, berjuang bukan hanya saya, tapi untuk Tuhan bersama-sama. Itu tidak mudah. Dan Tuhan memberikan itu menjadi bagian. Ketika kita satu tubuh, maka kita berjuang. Berjuang bersama-sama untuk berkata, not my own, but for God's glory. Bukan saya, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kita punya satu suara, satu pikiran untuk kemuliaan Tuhan, maka kita tidak lagi berkata, saya yang harus makin besar, atau saya yang harus terdengar. Kita akan berkata, siapapun itu, yang penting kemuliaan bagi Tuhan. Kalau bagian saya tidak lakukan,
Dan itu membuat kemuliaan bagi Tuhan tidak terwujud oleh karena saya tidak lakukan. Celakalah saya. Maka saya lakukan, menjadi bagian yang bersama-sama. Ibarat sebuah orkestra dengan musik yang berbeda-beda instrumennya, tetapi masing-masing melakukan tepat pada waktunya. Dan itu menjadikan nyanyian itu begitu indah. Demikian juga Tuhan mau. Kita masing-masing punya bagian kita masing-masing. Tiap-tiap orang punya kehebatannya. Tidak ada satu orang pun yang Tuhan tempatkan hanya untuk menjadi pendengar. Tidak ada satu orang pun yang Tuhan tempatkan hanya untuk menjadi orang yang menerima. Tetapi Tuhan menempatkan kita untuk berjuang bersama. Mengalahkan diri kita, memfokuskan kepada kemuliaan Allah, melakukan bagian kita. Maka Efesus pasal yang keempat ayat 16 berkata apa? Kita semua itu disatukan oleh pelayanan dari tiap-tiap bagiannya kepada Kristus yang adalah kepala, dan daripadanya kita masing-masing menerima pertumbuhannya. Oleh karena kita berjuang bersama-sama menjadikan Kristus fokus, disitulah kita bertumbuh bersama. Dan itulah sebetulnya yang Tuhan mau. Banyak anggota, tapi satu, karena fokusnya satu, Kristus dimuliakan. Pertanyaan yang penting sekarang, ketika saudara dan saya hari ini kita beribadah melalui ibadah online, saudara berada di tempat saudara masing-masing. Pikirkan, apa yang bisa kau lakukan? Kau kontribusikan menjadi bagianmu untuk memuliakan Tuhan melalui tindakan hidup pelayananmu, melalui gerejamu di tempat ini. Banyak anggota, tapi satu. Itulah yang dimaksudkan oleh Paulus. Maka untuk itu kita perlu berjuang. Sabuk juara, juanya sudah, sabuknya sudah, ra yang terakhir. Yaitu rasa yang sama untuk orang lain. Artinya kita bukan hanya berkata Tuhan, oke, saya perlu terbuka dengan orang lain, silahkan kau datang, I don't mind, saya enggak masalah. Bukan hanya berkata, oke, saya lakukan bagian saya supaya engkau dimuliakan. Yang penting saya kan sudah lakukan bagian saya. Tetapi sekarang memiliki rasa untuk yang lain. Memiliki sebuah bela rasa untuk yang lain. Sehingga kita berkata, we are a team. Kita bersama-sama, kita satu keluarga. Saya suka sekali dengan film-film heroik, perjuangan yang biasa kadangkala lebih banyak perjuangan-perjuangan itu ada dalam perjuangan perang ataupun situasi-situasi di mana ada orang yang terjebak entah oleh karena dia berada di lingkungan musuh ataupun ada kesulitan, misalnya orang-orang yang terjatuh di dalam lubang, lalu orang-orang lain berkata, ayo kita tolong dia. Dan semua berusaha berjuang bersama-sama hanya untuk menolong yang satu ini. Sering dikatakan ketika perang ada yang terluka, yang lain berusaha untuk menggotong dia, untuk memapah dia. Lalu pemimpinnya berkata, never leave anyone behind. Tidak pernah meninggalkan seorang di belakang. Karena apa? Kita sama-sama. Kita bersama masuk, kita bersama keluar. Tidak meninggalkan satu orang pun di belakang. Wow, itu suatu slogan yang luar biasa. Saya pikir kalau kita satu tubuh, bisakah kita bisa berkata, never leave anyone behind. Kita bukan berkata, urus urusanmu sendiri. Tapi kita berkata, mari kita satu tubuh. Kita bersama-sama. Kita berjuang bersama. Saya punya empati untuk dirimu. Saya pun concern, peduli dengan apa yang menjadi pergumulan. Surah inilah yang membedakan, yang membuat murid-murid Kristus itu terlihat. Maka Tuhan berkata, hendaklah kamu saling mengasihi. Dengan demikian, orang melihat bahwa kamu adalah murid-muridku. Ini adalah sebuah ciri identitas yang diwujud nyatakan. Kita punya bela rasa, kita punya perasaan
care, concern kepada orang lain yang bersama kita, yang menjadi bagian, yang menjadi satu bersama kita. Kalau satu tubuh itu menderita, semua ikut menderita. Kalau satu dihormati, semua anggota turut bersukacita. Ini penting sekali untuk kita bersama-sama dan kita berkata, mari kita bergandeng tangan bersama. Kamu lemah, enggak apa-apa, aku bisa tolong kamu. Kamu enggak kuat, oke, kita bersama-sama. Satu orang enggak bisa, bersama-sama kita bisa. Saudara, bisakah kita bersama berkata demikian? Ketika ada orang di dalam persekutuan kita mungkin lemah karena dosa, dia berjuang sendiri tapi gagal terus. Adakah kita berkata, ayo kita berjuang bersama? Atau justru kita menudingkan tangan dan berkata, gara-gara kamu. Bela rasa membuat kita memberi tangan kita, bukan menudingkan tangan kita. Bela rasa membuat kekuatan kita menolong untuk mereka yang jatuh, untuk bangkit kembali. Saudara, inilah satu tubuh, satu anggota menderita, semua turut menderita. Satu orang dihormati, semua orang turut bersukacita, bukan iri. Karena apa? Karena kita satu tubuh. Hari ini kita bersama-sama sedang mengarah dan mempersiapkan diri dalam satu ingatan kepada karya Kristus yang Dia mau datang ke dalam dunia, menyatukan diri bersama kita yang berdosa untuk satu tujuan, mengangkat kita yang berdosa ini untuk boleh menjadi anak-anak Allah melalui karya pengorbanan dirinya di atas kayu salib. Itu adalah satu teladan yang luar biasa yang Tuhan sudah berikan. Bela rasa yang bukan menuding orang berdosa, tetapi mau datang, menyatukan diri, memberikan apa yang bisa diberikan, supaya yang lain bisa mendapatkan keselamatan itu. Adakah kita punya hati yang sama seperti Kristus dengan hatinya yang berbela rasa? Sabuk juara mengingatkan kita kepada apa yang ada pada hari ini. Kita sedang berbicara tentang kebersamaan kita. Ada banyak anggota, tapi satu tubuh. Ada banyak orang, tapi betul-betul menjadi satu kesatuan. Itu adalah identitas yang harus kita perjuangkan. Bagaimana kita bisa memperjuangkannya? Yaitu dengan kita mau menyatukan dalam keterbukaan. Ketika kita mau berjuang bersama, meletakkan diri kita di bawah, menempatkan kemuliaan Kristus menjadi fokus, menempatkan kita di dalam satu tim, berjuang bersama, bukan lagi saya, tapi kita. Bagaimana kita bersama-sama dengan satu bela rasa, kita menggandeng, yang kuat menggandeng yang lemah, ada kepedulian, ada concern terhadap mereka yang sedang jatuh, atau gagal, atau lemah, bukan menudingkan tangan, tetapi mengulurkan tangan. Maukah kita? Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami. Mudah untuk kami berkata, kami adalah anak Tuhan. Tapi kadangkala kami tidak sadar bahwa kami adalah satu bersama-sama dengan yang lain, menjadi anak Tuhan dan menjadi anggota tubuh Kristus. Hari ini seringkali tanpa sadar kami berlaku sebagai orang yang sangat individual. Kami hanya perhatikan diri kami. Yang penting kami bersama Tuhan. Ataupun hal-hal lain yang membuat diri kami menjadi penentu utama. Keberadaan orang lain hanya kami tentukan berdasarkan
Apakah dia beneficial buat saya, memberikan sebuah keuntungan buat saya. Bahkan tanpa sadar, keberadaan kami di gereja pun kami ukur dengan cara yang sama. Sehingga kesatuan, keterikatan, loyalitas kami menjadi makin tipis dan tidak lagi kuat untuk menyatukan kami. Tuhan, tolong kami untuk kami sadar, kami memiliki identitas anggota tubuh Kristus yang harus kami perjuangkan supaya hal itu terwujud nyata dengan keterbukaan kami menerima orang-orang lain yang sedang berjalan bersama kami dalam arahkan memuliakan Tuhan. Sekalipun mungkin ada banyak perbedaan, tetapi bukan perbedaan yang kami pakai untuk memisahkan, namun kesatuan karena Engkau Allah yang sudah menebus. Itulah yang menyatukan kami. Mampukan kami Tuhan berjuang bersama, bukan lagi diri yang menjadi utama, tetapi kemuliaan Tuhan melalui diri kami, melalui perjuangan kami, melalui pelayanan kami, melalui pertumbuhan kami semua. Sehingga sungguh-sungguh kemuliaan Tuhan boleh dinyatakan. Dan mampukan kami Tuhan berikan kasih-Mu untuk membuat kami bisa saling mengasihi, saling memperhatikan, saling menopang, dan membuat kami terlihat sebagai murid-murid Kristus. Terima kasih. Dengar doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Kepala Gereja, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.